Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Marwah Ramdini dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman disintegrasi di Indonesia. Apa itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan di mana tidak bersatu padu atau menghilangnya keutuhan dan persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan wilayah. Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadinya pelepasan wilayah dari suatu negara. Penyebab terjadinya disintegrasi di Indonesia. 1. Perbedaan ideologi. Maraknya penyebaran ideologi selain ideologi Pancasila. Keberadaan ideologi selain Pancasila akan menghancurkan tatanan hidup masyarakat. Contoh ideologi yang sedang diperangi di Indonesia yaitu komunisme, liberalisme, dan lain-lain. 2. Iklim politik yang kurang sehat. Banyak oknum politik yang memanfaatkan atau mempermainkan politik untuk kepentingannya sendiri. Dari sana banyak terjadi demonstrasi dan perpecahan. 3. Menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Menghormati atau toleransi merupakan hal yang penting dalam hidup berbangsa. Kita diajarkan atau dibiasakan untuk tidak membeda-bedakan sikap terhadap orang lain karena ras, agama, suku, dan lain-lain. Namun, nyatanya sekarang tingkat toleransi di tengah masyarakat semakin menurun. 4. Kesenjangan kekayaan alam di antara daerah. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda. Ini mungkin menyebabkan perbedaan pemasukan kas daerah dan menyebabkan rasa iri hati dari daerah lain. 5. Lambannya kemajuan ekonomi. Perekonomian Indonesia banyak diwarnai oleh investor asing. Terjadinya kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin. Banyaknya pengangguran. 6. Pembangunan tidak merata di seluruh daerah. Ini menyebabkan kecemburuan sosial. 7. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia, seperti mudahnya dipecah belah oleh bangsa lain. 8. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Ini dapat menimbulkan konflik antar golongan. Contoh disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Demonstrasi pada tahun 1998. Pemerintahan Orde Baru diberontak oleh semua lapisan masyarakat karena pada masa Orde Baru dinilai sangat otoriter dan terjadi praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Kasus G30 SPKI terjadi karena tidak setujunya terhadap ideologi Pancasila. 3. Separatisme oleh Timor Timur pada tahun 1999. Terjadi pemisahan wilayah karena banyak konflik. 4. Peperangan antar agama di Papua, terutama umat Islam dan jamaat Kristen, disebabkan karena kurangnya rasa toleransi. 5. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan ini memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Ini disebabkan karena ketidakmerataan pembangunan antara di Jawa dan di Aceh. 6. PKI Madiun. Pemberontakan yang terjadi akibat perbedaan ideologi antara komunis dan ideologi Pancasila. 7. OPM, Organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1965. Organisasi ini bersikeras untuk memisahkan wilayah Papua Barat dari Indonesia. 8. Pertikaian dan demo antar mahasiswa dan DPR karena iklim politik yang kurang sehat. Demonstrasi pada pengesahan RUU Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja. 9. Pemberontakan DITI di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh salah satu tokoh agama di Aceh. 10. Pemberontakan Andi Aziz pada bulan Maret sampai April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz merupakan mantan pasukan KNIL atau Tentara Hindia Belanda. Ia bersama pasukannya melakukan pemberontakan karena tidak senang akan kedatangan APRIS. Ia juga berusaha mempertahankan negara Indonesia Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.